Laporan. Pertunjukan sanetannya Kiai Tanggung itu sukses di luar dugaan. Mana mungkin musik dangdut bisa sukses di kota? Kalau di kampung, mungkin bisa. Musik pesantren. Cemburu. Lampu hijau, cepet. Goyang lo. Mereka terlalu ke barat-baratan. Ini harus kita tantang. Boleh saja kita mundur barat. Tetapi tentu saja yang baik-baiknya. Ilmu pengetahuannya, misalnya musiknya, tapi bukan justru bermabuk-mabukan. Dan segala macam lagi keburukan mereka yang harus kita tiru. Pergaulan bebas yang menjijikkan. Waktu terus berpacu, tak pernah berhenti. Walaupun sedetik, dia terus melaju. Baru ku mengerti, dan aku sadari masih banyak harus ku penuhi di dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda Indonesia, apa kabar kalian semua? Semoga kamu-kamu di sana selalu sehat ya. Oke cing, selamat datang kembali di channel Lupus. Kali ini Lupus akan ceritain alur film dari filmnya Bang Haji Rhoma Irama yang berjudul Darah Muda. Film ini dirilis di tahun 1977. Wow, sudah hampir 45 tahun cing. Film yang disutradarai oleh Marwan Firmansyah ini bercerita tentang dua kelompok aliran musik yang berbeda. Selalu terjadi pertentangan dan pergesekan. Yang satu beraliran rock and roll dengan pergaulan bebasnya, dan yang satu mengembangkan musik dangdut dengan kesalehannya. Pemeran di dalam film ini yakni Rhoma Irama sebagai Roma, Yati Oktavia sebagai Ani, dan Ucok Harahap sebagai Ricky. Bagaimana perjuangan sang raja dangdut dalam mengembangkan musiknya? Tetap stay, jaga jarak dengan HP Anda, dan jangan lupa siapin permen karet dan kuaci untuk dikunyah. Film ini diawali dengan menceritakan gengnya Ucup yang bernama Apaches kebut-kebutan di jalan, minum bir dan buat onar kerjaannya. Mereka semua berencana mau latihan musik di markasnya. Roma merupakan gitaris Apaches yang sedang menunggu Ucup dan kawan-kawannya untuk berlatih musik. Dia ditemani Ani yang merupakan vokalis band Apaches. Ucup pun datang dengan membawa satu bal rokok Samsu. Roma yang sedari tadi menunggu mereka di saat baru datang sudah menyalakan musik disco. Dan pesta pun berlanjut. Tak nyaman dengan keadaan seperti ini, Roma akhirnya keluar rumah untuk merokok. Ani yang sedang asik berjoget melihat Roma tidak ikut gabung, dan dia pun keluar datengin Roma yang mempertanyakan kenapa tidak ikut bersenang-senang. Roma yang sedari awal niat mau latihan musik, udah mereka datangnya telat, pas nyampe malah joget-joget nggak punya akhlak. Dan akhirnya Roma pun memutuskan untuk pulang dan pergi dari tempat itu. Yang bilang ke Ucup, lanjut aja Cup, pestanya gampang, besok kita latihan lagi. Ani pun akhirnya datengin rumah Roma yang mempertanyakan kenapa dia pulang. Dengan bahasa satire, Roma tak ingin ganggu pesta mereka dengan adanya kehadiran dia. Sedang Roma mempertanyakan tentang begitu murah Ani, wanita yang cantik, terjun ke dunia gelap, penuh kemaksiatan yang di dalamnya hanya mabuk-mabukan, nongkrong, dan senang-senang. Pada suatu ketika,
Ucup mengadu kepada sang produser dari band mereka yang menghambat band untuk berkembang, yaitu adalah Rhoma Irama. Karena Rhoma tidak sejalan lagi dan susah untuk diajak latihan, tetapi Ani membela karena skill gitar Rhoma masih dibutuhkan di dalam band. Pada suatu ketika anak-anak Apaches sedang minum di suatu klub. Di saat itu Rhoma datengin mereka yang menasehati untuk sudahi minumnya karena besok pagi jadwal latihan band, sedang waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Salah satu dari mereka ajak Rhoma untuk ikut minum. Karena tidak pernah selain latihan Rhoma ikut gabung dengan mereka. Dan karena di klub tidak ada bajigur, akhirnya Rhoma memesan Coca-Cola. Ucup yang mabuk berat datengin Ani yang sendiri dan memaksa agar Ani temani dia di tempat tidur malam ini. Ani pun teriak dan tidak mau yang tiba-tiba Rhoma datang langsung pukul si Ucup dengan bilang sambil pergi, "Sampai jumpa esok di tempat latihan." Esok pagi mereka semua sudah kumpul di tempat latihan. Rhoma pun datang dengan mengatakan, "Kita jajal 2 lagu baru nih." Tetapi Ucup merespon, "Nggak usah jajal-jajalan lagu baru lagi, Mak. Gua pengen jajal tinju lu yang semalam." Dan Ucup yang dibantuin temannya berantem dengan Rhoma. Suasana pun menjadi kacau. Ani yang melihat situasi seperti itu langsung dia telepon sang bos, yang akhirnya datengin rumah itu membuat perkelahian terhenti. Rhoma akhirnya memutuskan untuk keluar dari Apaches, yang langsung bilang dengan si bos. Sekeluarnya Rhoma dari band Apaches membuat si bos berang yang mengatakan, "Saya bukan hanya urusin band ini aja, kerjanya ribut mulu. Ini rumah dan alat musik saya sediakan untuk kalian bisa berkembang. Sekarang dengan keluarnya Rhoma, apa sudah ada cari pengganti?" "Ada bos, namanya Ricky," kata si Ucup. Dikisahkan Ucup dan gengnya datengin rumah Ricky yang sedang latihan tinju, menawarkan bergabung dengan band Apaches. Dan akhirnya Ricky pun setuju untuk bergabung. Di saat Rhoma sedang jalan di taman, dia melihat sejumlah orang yang sedang memainkan musik. Rhoma pun datengin mereka karena musik yang dimainkan punya ciri khas dan beda dengan musik yang ada. Akhirnya Rhoma mengajak mereka semua untuk bergabung dan membuat grup musik yang diberi nama Soneta Group. Dengan begitu singkat, Soneta dapat diterima di dalam masyarakat dan membuat mereka dengan cepat mencapai kepopulerannya, yang membuat buah bibir di dalam band Apaches dan mencemooh musiknya Rhoma yang dibilang kampungan. Perdebatan di antara band Apaches pun meruncing, membuat Ani pun pergi dari tempat itu memakai motor yang dikejar oleh si Ucup. Ternyata Ani pergi untuk berjumpa dengan Rhoma di suatu lapang. Ani salut dengan Rhoma yang begitu cepat bandnya bisa populer. Dan satu lagi, Rhoma mewajibkan semua personil untuk sholat 5 waktu di dalam band sesuai dengan ajaran agama. Dan ternyata Ani pun sudah bosan dengan kehidupan di dalam Apaches yang menyesatkan. Akhirnya Ucup pun sampai di lokasi Ani yang sedang sama Rhoma. Dia pun buat perhitungan lagi dan berantem karena kemarin tertunda. Di waktu Ucup sudah terdesak dengan attack dari Rhoma, Ricky dan kawan-kawan datang membuat Rhoma tak berdaya dikeroyok mereka. Dengan sangat kejam, tangan kiri Rhoma diletakkan di atas batu. Kemudian tangan Rhoma digencet dan digedig oleh batu pula yang membuat Rhoma kesakitan dan luka parah. Di waktu itu Ani pun langsung tak sudi bergabung kembali dengan Apaches dan dia keluar dari band itu. Ani antar Rhoma ke rumahnya yang langsung diobati oleh sang ibu. Ani berencana untuk laporkan kejadian ini ke polisi. Tetapi Rhoma tidak usah, biarkan mereka tersadar dengan sendirinya. Rhoma pun berencana pergi ke rumah kakeknya di kampung untuk mengobati luka yang ada di tangannya dan menitipkan sang ibu ke Ani. Akhirnya dengan perjuangan yang berat, Rhoma pun berhasil sampai di rumah sang kakek yang langsung menyuruh Rhoma membuka baju. Sang kakek pun langsung obati luka tangannya Rhoma. Dan Rhoma pun sambil bercerita tentang keadaannya saat ini. Sang kakek bukan aja obatin luka tangannya Rhoma, tetapi beliau ajarkan silat dan tenaga dalam ke cucunya itu. Sampai di suatu saat Rhoma dikubur di dalam air kapur yang panas, tidak dikasih makan dan minum. Akhirnya Rhoma pun diizinkan untuk pulang oleh sang kakek. Selain lukanya sembuh, dia pun mendapat ilmu bela diri untuk berjaga-jaga di kota sana. Di saat di perjalanan, dia dicegat oleh beberapa pria dan langsung dikerubutin. Rhoma pun berantem, tetapi Rhoma bisa menandingi mereka. Dan ternyata pria-pria itu merupakan murid dari sang kakek yang sengaja sang kakek tes bela dirinya Rhoma. Alkisah
Di markas Apaches mereka sedang asik-asik dengan cewek masing-masing, sementara Ucup dan Ricky ngobrol serius seperti akan merencanakan sesuatu. Benar saja, Ricky dan kawan-kawannya datengin rumah Roma, yang di dalamnya ada Ani yang sudah bertunangan dengan Roma. Ani pun dipaksa Ricky ke dalam kamar yang akan diperkosanya. Ani tak berdaya di tangan si Kribo, yang akhirnya bisa meniduri si Ani. Setelah buang keringat, si Kribo pun selesai, dan gengnya itu tinggalkan rumah Roma. Dari kejauhan, Roma yang sudah pulang melihat Ricky dan Ucup keluar dari rumahnya itu. Dengan rasa khawatir, Roma datengin rumahnya, yang melihat ibu dan tunangannya itu telah direnggut kesuciannya, yang membuat Roma berang dan langsung berlari menuju markasnya Apaches. Roma pun sampai di tempat itu, yang tanpa basa-basi langsung hajar Ucup dan kawan-kawannya. Semua pun dibuat babak belur oleh si Roma. Dan terakhir, Ricky yang merasa jago ajak Roma ke sebuah gudang kosong, dan mereka pun duel 1 lawan 1. Ricky ternyata salah perhitungan. Roma yang sekarang bukan Roma yang dulu. Saat ini Roma begitu kuat defense-nya, dan counter attack-nya sangat mematikan, yang membuat Ricky terkapar. Dan Roma balaskan apa yang waktu itu Ricky perbuat ke dia. Akhirnya film pun selesai. Setelah polisi datang atas laporan Ani dan ibu Roma, geng Apaches pun ditangkap. Oke Cing, Lupus ucapin terima kasih untuk kamu semua udah nonton sampai kelar. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya, yang tentu lebih keren dan lebih jadul lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.